Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita diberikan waktu dan kesempatan dari Tuhan untuk sama-sama menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Jangan Kecewa dan Menolak Yesus. Kita buka bersama di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Matius 11 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ini tertulis bahwa Yohanes Pembaptis ketika ia di dalam penjara, dia mendengar tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan di luar sana. Pada saat itu Yohanes Pembaptis memang tidak bisa melihat secara langsung pekerjaan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan itu. Namun hanya dengan mendengarnya saja, Yohanes Pembaptis ini sangat bersuka cita, sangat senang mendengar setiap mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu setelah mendengar berita tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan itu, Yohanes Pembaptis mengutus muridnya kepada Tuhan Yesus dengan tujuan ingin menanyakan dan memastikan apakah Tuhan Yesus ini adalah benar-benar Mesias yang mereka nanti-nantikan. Nah, Mesias ini adalah salah satu nama yang disebut-sebut oleh orang-orang kudus dalam masa perjanjian lama yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis ini kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ketiga di sana mereka berkata demikian, mereka bertanya demikian, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Nah, ini adalah pertanyaan yang mereka tujukan kepada Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayatnya yang keenam, kita menemukan jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis itu. Jawaban yang Tuhan Yesus berikan tidak langsung dan terus terang. Seperti ketika Tuhan Yesus berkata, "Ya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tuhan Yesus tidak menjawab demikian di dalam peristiwa ini. Namun jawaban yang Tuhan Yesus berikan tetaplah sebuah jawaban yang sesuai dengan kenyataan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan inilah ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Seperti yang terdapat di dalam ayat pokok kita tadi, dalam ayatnya yang ke-6. Maksud dari ungkapan ini adalah ketika kita menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita, bahkan entah itu masalah ataupun pergumulan, hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun dalam hidup kita, janganlah kita sampai menjadi kecewa kepada Tuhan, apalagi sampai menolak dan meninggalkan Dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah dia, berbahagialah orang yang tidak menolak, tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mendengar atau membaca ungkapan ini, tentunya ada sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena dikatakan bahwa berbahagialah kamu, berbahagialah orang yang benar-benar mencari Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tentunya ketika kita mendengar, ada sebuah sukacita bagi kita. Ada kebanggaan bagi kita karena kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Oleh sebab itu kita akan melihat hal atau alasan apa sebenarnya yang membuat kita akan selalu berbahagia jika kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima di sana dikatakan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Jadi di dalam Tuhan Yesus, hal yang membuat kita akan selalu berbahagia ketika kita tidak menjadi kecewa dan menolak Dia adalah karena di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan mujizat. Di dalam Tuhan Yesus yang pertama ada mujizat kesembuhan. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta bisa menjadi tahir, orang tuli bisa mendengar. Ini adalah beberapa penyakit yang pernah disembuhkan melalui mujizat Tuhan Yesus pada zaman itu. Dan pada zaman sekarang, pada saat-saat ini, ada bermacam-macam penyakit yang diderita oleh orang-orang.
Terlebih lagi saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ada begitu banyak cara orang yang mereka lakukan untuk bisa mencari cara supaya mereka tetap sehat, bahkan sembuh dan pulih dari sebuah penyakit dan juga COVID-19 ini. Tetapi jika kita terus percaya, tidak menjadi kecewa, bahkan menolak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita memiliki jaminan kesembuhan, jaminan kesehatan dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa selalu merasakan mujizat kesembuhan ini di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, asalkan kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Dalam kitab-kitab Injil yang sudah begitu banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan Yesus melakukan kesembuhan, memberikan mujizat kesembuhan ilahi yang terjadi, ya, yang Tuhan Yesus lakukan. Memang untuk merasakan mujizat kesembuhan tentunya harus ada penyakit yang kita alami, barulah kita tahu bahwa mujizat kesembuhan itu nyata dalam diri kita. Dan di saat mengalami sakit penyakit inilah, ya, kiranya kita jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Justru kita harus bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai mujizat kesembuhannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali ada orang yang sudah mengidap suatu penyakit, kemudian sudah sangat lama, mungkin sudah sering sekali berdoa, segala pengobatan sudah dilakukan, sehingga membuat orang ini mulai putus asa, ya, mulai kecewa, mulai tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Nah, dari sini justru kita diuji, kita diajarkan untuk bagaimana tetap bertahan walaupun dengan kondisi yang mungkin semakin lemah. Tetapi jika ingin merasakan mujizat kesembuhan, jika ingin merasakan kebahagiaan, janganlah kita sampai kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita hadapi, sakit penyakit apapun, jika ingin merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan, merasakan mujizat kesembuhannya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan, apalagi menolak Dia dan meninggalkan Dia. Kemudian yang kedua, ada mujizat kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Seperti di dalam ayat yang kelima tadi juga di sana dikatakan, setelah orang tuli mendengar, ada kalimat orang mati dibangkitkan. Pada zaman Tuhan Yesus ada beberapa peristiwa di mana orang mati kemudian dibangkitkan. Contohnya adalah Lazarus. Ya, semua itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Di zaman sekarang sepertinya memang sudah sangat jarang ada peristiwa di mana orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan kembali. Namun bukan berarti Tuhan Yesus sudah tidak berkuasa lagi, ya. Dan saat-saat ini pun kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati, pastinya hamba Tuhan tersebut adalah orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, orang-orang yang benar-benar penuh dengan urapan Roh Kudus dan mereka benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat ini, ya. Ya, mereka benar-benar dipakai oleh Tuhan Yesus sehingga kuasa Tuhan Yesus dialirkan kepada hamba Tuhan tersebut untuk melakukan mujizat kebangkitan itu. Nah, namun jika kita kaitkan dengan zaman sekarang, mujizat kebangkitan ini bisa kita artikan bukan untuk membangkitkan orang mati saja, tetapi untuk membangkitkan semangat atau sukacita yang runtuh, yang mulai padam. Masa sekarang adalah masa yang sangat sukar. Begitu banyak tantangan, problema yang dihadapi oleh setiap manusia di seluruh belahan dunia, khususnya di tengah masa pandemi saat ini. Karena itu banyak orang juga yang kehilangan semangat, sukacita, ya, dan hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan putus asa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita memiliki jaminan kebahagiaan, damai sejahtera, dan juga ketenangan di dalam Tuhan. Asalkan di tengah masa yang sukar ini, kita tidak meninggalkan Dia. Kita tidak mengeluh apalagi mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang ada. Oleh sebab itu, tetap pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, khususnya di tengah masa yang sukar ini. Sebab di dalam Tuhan kita bisa merasakan mujizat kebangkitan, yaitu kebangkitan semangat, sukacita, dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, hal apa lagi yang membuat kita bisa berbahagia jika kita tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus dalam hidup kita? Masih di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Orang miskin yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak hanya merujuk kepada orang-orang yang berkekurangan materi saja, tetapi ungkapan ini juga merujuk kepada kita. Kita ini bagaikan orang miskin, ya, bukan miskin harta tetapi miskin keselamatan karena perbuatan dosa kita. Oleh sebab itu kepada kita yang miskin keselamatan ini, Tuhan Yesus datang sebagai kabar baik bagi kita yang akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita. Asalkan kita tidak kecewa dan menolak Dia. Asalkan kita menerima Dia dalam kehidupan kita dan kita mau percaya sungguh mengiring Dia dengan setia dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setialah mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hayat kita. Maka kita akan selalu menjadi orang yang kaya dalam keselamatan karena Tuhan Yesus yang memberikannya bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, ya, supaya kita bisa menjadi berbahagia di dalam Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, jika ingin kehidupan kita berbahagia di dalam Tuhan, jangan sampai kita kecewa bahkan menolak Tuhan. Teruslah setia mengiring Dia dan selalu berharap hanya kepadanya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali boleh kami dengarkan hari ini. Kiranya firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, menumbuhkan semangat kami, bahkan menumbuhkan iman kami untuk kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI LCD Magelang, supaya hidup semakin setia mengiring Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya keluarga besar GPDI LCD Magelang tetap dalam firman-Mu dan mengetahui kebenaran. Kiranya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami aminkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin percaya Engkau yang akan menyatakan mujizat-mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.